Baik, selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian, pelayan Tuhan, hamba Allah yang sedang mempersiapkan khotbah, terkhusus khotbah pada Kamis Putih pada tanggal 1 April 2021 ini. Dan saudara, kami akan membantu saudara-saudara untuk bersama-sama mempersiapkan khotbah kita dengan sermon khotbah Retreat Center GBKP. Kita akan memulai sermon khotbah Kamis Putih dan nats atau firman yang akan kita bahas pagi ini adalah Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sebagaimana biasa kita akan membacakan terlebih dahulu firman Allah yang diangkat dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana biasa, kita akan memulai dari latar belakang Injil Yohanes ini. Latar belakang sangat penting bagi setiap pengkhotbah. Karena dengan mengetahui latar belakang atau ciri-ciri nats yang kita akan sampaikan, dengan mudah kita akan menyesuaikannya dengan konteks tempat di mana kita berkhotbah. Baik, apa yang menjadi latar belakang dari Injil Yohanes? Nah, saudara-saudara, pertama sekali kita harus mengetahui bahwa Injil Yohanes mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain. Jadi tidak semua informasi terdapat pada keempat Injil. Nah, banyak catatan tentang pelayanan Yesus yang tidak dicatat oleh Injil yang lain. Namun kita temukan di Injil Yohanes. Kemudian tradisi menulis bahwa penulis dari Injil Yohanes adalah Yohanes anak Zebedeus, yaitu salah satu dari ke-12 murid. Termasuk ke dalam 3 murid inti Yesus. Nah, Yohanes ini termasuk ke dalam ketiga murid inti Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian saudara-saudara, sesungguhnya apa tujuan dari penulisan Injil Yohanes? Hal ini dapat kita temukan pada Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup oleh namanya. Jadi kalau kita membaca sepanjang Injil Yohanes, kita akan menemukan catatan-catatan yang mendorong pembaca Injil ini untuk percaya bahwa Yesus
adalah Mesias anak Allah. Hal ini dapat kita lihat dari ciri-ciri penulisan Injil Yohanes. Nah, coba kita perhatikan. Injil Yohanes menekankan keilahian Yesus sebagai anak Allah atau logos dalam bahasa Yunani. Firman itu telah menjadi daging. Kalau saudara melihat membandingkan dengan ketiga Injil yang lain, ketiga Injil yang lain menuliskan silsilah kelahiran Yesus. Bahkan kita akan menemukan hubungan antara Yesus bahkan sampai kepada Daud. Sehingga Yesus disebut sebagai anak Daud. Tapi saudara tidak akan menemukan hal ini di dalam Injil Yohanes. Yohanes pada awal penulisannya dia segera menuliskan bahwa firman itu telah menjadi daging. Ia tidak menyebutkan siapa leluhur dari Yesus sebagaimana Injil yang lain. Ini tentu bermaksud untuk menekankan keilahian Yesus itu sendiri. Kemudian kita akan menemukan kalau kita membaca Injil Yohanes secara lengkap, kita akan menemukan 98 kali kata percaya dituliskan di dalam Injil ini. Percaya dalam arti tanggapan hati yang menghasilkan komitmen. Dengan demikian, kita mengetahui dengan jelas bahwa Injil Yohanes bertujuan untuk mendorong pembacanya untuk percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Kemudian kita lanjutkan. Injil Yohanes juga menulis bahwa hidup kekal adalah konsep kunci dari Yohanes. Terlepas dari segala penderitaan dan perbudakan. Saudara, kita akan membaca begitu banyak dituliskan mengenai kehidupan yang kekal dalam Injil Yohanes. Dan kehidupan yang kekal yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah kemerdekaan atau terlepasnya kita dari segala belenggu penderitaan dan perbudakan di dunia. Kemudian Injil Yohanes juga menekankan 27 kali kita temukan Yohanes menulis pertemuan pribadi dengan Yesus. Menekankan pertemuan pribadi dengan Yesus. Nah, kebetulan hari ini adalah Kamis Putih. Dan sebagaimana Kamis Putih, gereja-gereja akan membuat perjamuan kudus atau gereja-gereja akan melakukan ritual pembasuhan kaki. Nah, sangat tepat Injil ini pada Kamis Putih karena Injil ini 27 kali menekankan pertemuan pribadi Yesus, pertemuan pribadi dengan Yesus. Kemudian kita akan menemukan bahwa Roh Kudus juga dituliskan di dalam Injil Yohanes memungkinkan orang percaya, Roh Kudus memungkinkan orang percaya mengalami kehidupan dan kuasa Kristus meski setelah kematian Kristus itu sendiri. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari Injil Yohanes, saudara akan menemukan angka 7 berulang-ulang. Angka 7 amat menonjol di dalam Injil Yohanes. Misalnya 7 tanda, 7 ajaran, 7 pernyataan, dan seterusnya. Hal yang sama juga akan saudara temukan di kitab Wahyu. Karena memang tradisi mempercayai bahwa penulis Wahyu adalah Yohanes sendiri. Di dalam Wahyu juga saudara akan menemukan begitu banyak angka-angka. Dan ini dapat kita pahami karena tekanan dari pemerintahan Roma saat itu. Firman Tuhan harus tetap disampaikan. Injil harus tetap diberitakan. Namun karena tekanan dari pemerintahan saat itu, maka Yohanes menggunakan begitu banyak simbol, begitu banyak angka-angka
yang hanya orang Kristen yang mengerti. Sehingga firman Allah tetap dapat disampaikan walaupun dengan angka-angka atau dengan sandi-sandi. Namun kami akan menambahkan kepada saudara pada kesempatan ini, angka 7 di dalam tradisi orang Yahudi ini berkaitan dengan Allah. Angka 7 adalah angka yang paling sempurna, saudara-saudara. Karena itu angka 7 selalu disematkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Karena memang angka 7 adalah angka Allah. Saudara bisa perhatikan Allah mempermuliakan segala ciptaannya pada hari yang ketujuh. Kemudian saudara dalam Wahyu juga menemukan 7 kaki dian. Saudara menemukan juga pertanyaan Petrus kepada Yesus menggunakan angka 7. Petrus bertanya, "Ya Tuhan, ya Guru, berapa kalikah seharusnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Berapa kalikah kita harus mengampuni sesama kita? Cukupkah 7 kali?" Dan dijawab oleh Yesus dengan kata-kata tidak cukup 7 kali, tetapi 7 kali 77 kali. Ini mengungkapkan bahwa angka 7 adalah angka yang sempurna. Nah, karena itu angka 7 digunakan untuk pernyataan-pernyataan Allah. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk kepada pokok-pokok penting dari firman Tuhan ini yang dapat saudara sampaikan. Nah, silakan memilih pokok-pokok penting ini sebagaimana kita pelajari pada sermon kita sebelumnya. Ada begitu banyak pokok-pokok penting di dalam firman Allah yang kita khotbahkan. Tidak usah tergoda untuk menyampaikan semuanya di dalam khotbah kita. Karena mungkin keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan pendengar khotbah kita. Karena saudara dalam penelitian mengatakan khotbah yang ideal antara 25 sampai 30 menit. Lebih dari itu, kemampuan jemaat kita untuk mendengarkan khotbah akan menurun. Nah, bila pengkhotbah tidak dapat membangkitkan semangat pendengar pada menit-menit di atas 30, maka khotbah akan menjemukan. Nah, karena itu saudara usahakanlah untuk menyampaikan khotbah kita poin-poin penting di dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, pesan dapat diterima dengan baik oleh pendengar khotbah. Baik, kita akan memasuki pokok-pokok penting dari khotbah kita. Saudara, kata-kata pada bagian pertama khotbah kita sesudah Yudas pergi adalah salah satu pokok penting khotbah kita. Pada gambar saudara melihat bagaimana Yudas meninggalkan perjamuan kudus. Padahal pada perjamuan kudus kalau kita baca nats sebelumnya, Yesus sudah menyatakan bahwa akan ada satu di antara para murid yang akan mengkhianati dirinya. Saudara, Yudas pergi pada saat itu namun tidak menimbulkan kecurigaan bagi teman-temannya karena mungkin mereka berpendapat Yudas pergi untuk membeli tambahan roti atau anggur karena memang Yudas adalah bendahara di dalam persekutuan murid-murid. Padahal sesungguhnya Yudas pergi untuk menemui pihak-pihak yang ingin menyakiti Yesus atau imam-imam yang ingin menyakiti Yesus. Sesungguhnya Yudas pergi untuk menjual Yesus. Menjadi pertanyaan penting bagi kita, mengapa khotbah Yesus pada perjamuan kudus tidak mengubahkan hati Yudas? Padahal saudara tahu sebelum perjamuan kudus ini berlangsung, Tuhan Yesus sudah membasuh kaki murid-murid. Mengapa ini tidak mengubah hati Yudas? Nah,
Inilah yang disebut bahwa penderitaan Yesus sudah ditetapkan sejak semula. Penderitaan Yesus merupakan ketetapan. Tidak bisa tidak harus Yesus lalui. Yesus harus mengalaminya demi keselamatan kita semua. Ini adalah sebuah ketetapan yang mesti dijalani oleh Yesus. Bila kita perhatikan 2 minggu yang lalu khotbah kita, ini bagian dari apa yang disebut dengan ketaatan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saudara, ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, sesungguhnya ia ingin mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi itu pun tidak mengubah hati Judas. Bagaimana Yesus kemudian dalam nats kita ini akan mengajarkan satu perintah yang terakhir, perintah yang baru, yaitu saling mengasihi kepada murid-murid. Yesus wujudkan dari pembasuhan kaki. Nah, karena kita memasuki Kamis Putih, dan tradisi pada Kamis Putih adalah membasuh kaki, maka firman Tuhan ini menjadi sangat penting. Saudara, apa yang dilakukan Yesus kepada murid-murid bukanlah hal yang lazim. Sebagaimana minggu yang lalu, Yesus menggunakan simbol untuk menyampaikan maksud hatinya, yaitu dengan mengendarai keledai. Hal yang sama ia lakukan pula pada kesempatan ini. Yesus bertindak sebagai seorang daulos. Saudara, daulos sesungguhnya ada 2 pembantu, sebutan bagi pembantu di dalam Alkitab. Pertama adalah daulos dan kedua adalah diakonos. Diakonos menjadi amat akrab bagi kita karena diakonos kemudian menjadi diaken. Diakonos adalah pelayan meja. Sesungguhnya yang disebut pelayan meja adalah seorang pembantu yang tugasnya membagikan atau menghidangkan makanan. Sementara daulos adalah seorang pembantu atau seorang babu yang pekerjaannya menunggu di pintu bagi setiap tamu yang memasuki rumah atau ruangan. Saudara tahu bagaimana di Timur Tengah begitu banyak debu berhubung karena susah mendapatkan hujan di Timur Tengah sehingga banyak debu di mana-mana. Sehingga hampir semua orang memiliki kaki yang kotor berdebu. Dan dalam pemahaman orang Yahudi, rumah tidak boleh dimasuki oleh debu. Dan tradisi inilah yang diikuti oleh teman-teman kita umat Muslim. Ketika mereka memasuki masjid, mereka harus membersihkan kaki mereka dari debu. Karena tradisi ini mengatakan bahwa debu adalah bagian yang sangat rendah, bagian yang terendah dalam kehidupan manusia. Debu sangat kotor dan dia tidak boleh masuk ke dalam rumah sehingga dia harus dibersihkan. Karena debu adalah bagian yang terhina di dalam tubuh manusia, maka ada seorang babu yang dipersiapkan untuk membersihkan kaki. Dan itu pekerjaan yang amat sangat hina. Namun pada Kamis Putih ini kita melihat bagaimana Yesus kemudian menempatkan dirinya sebagai daulos bagi murid-muridnya. Ini sebuah khotbah simbol yang amat sangat berharga agar murid-murid meniru teladan Yesus ketika murid-murid nanti menyampaikan kabar sukacita. Baik, kita akan melanjutkan pokok-pokok penting yang lain. Kita akan memulai pada ayat 31 sampai ayat 32. Saudara, ada kata-kata Yesus yang berulang mengenai kemuliaan pada ayat 31 sampai 32. Kemuliaan Yesus telah datang dan kemuliaan itu adalah salib. Kenapa kami
menebalkan huruf-huruf pada kemuliaan Yesus dan salib, karena ini adalah pokok-pokok penting dalam khotbah kita. Kemuliaan Yesus telah datang dan kemuliaan itu adalah salib. Ini adalah sebuah kenyataan yang janggal. Bagaimana mungkin sebuah kemuliaan dinyatakan dengan salib? Bukankah kemuliaan bagi pemahaman manusia dinyatakan dengan kekuasaan? Kemuliaan dinyatakan dengan kemenangan. Seseorang dikatakan mulia ketika ia berkuasa. Seseorang dikatakan mulia ketika ia memenangkan sebuah pertempuran. Tetapi dalam nats ini, kita diperhadapkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Kemuliaan justru dinyatakan melalui salib. Kemuliaan yang dipahami Yesus berbeda dengan kemuliaan yang sebagian besar kita memahaminya. Kemuliaan bagi Yesus adalah datang dari pengorbanan. Nah, inilah yang janggal. Tapi inilah yang dilakukan Yesus. Dan ini pula yang harus kita teladani. Sehingga kita selalu didorong untuk menyangkal diri. Bukankah saudara, pahlawan yang kita kenal bukanlah mereka yang melewati peperangan dengan selamat. Bukankah pahlawan yang kita kenang justru mereka yang mengorbankan nyawa? Bukankah mereka yang mengorbankan nyawanya adalah pahlawan yang sesungguhnya? Dan ini yang ingin Yesus katakan. Di dalam Yesus Allah telah dipermuliakan. Ini yang dikatakan pada nats kita. Di dalam Yesus Allah telah dipermuliakan. Karena dengan kematian Yesus di kayu salib, nama Allah dipermuliakan. Dan ini adalah lanjutan dari 2 minggu berturut-turut khotbah kita yang menunjukkan tentang ketaatan Yesus yang ditunjukkan dengan kepatuhannya sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus telah memberikan kehormatan yang tertinggi dan kemuliaan yang tertinggi kepada Allah melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, hanya ada satu jalan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia mengasihi, mengagumi, dan mempercayai seorang pemimpin, yaitu dengan mematuhinya. Inilah poin utama khotbah kita yang harus kita sampaikan pada Kamis Putih ini, yaitu tentang kepatuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, pada minggu yang lalu, Yesus terus menjalani perjalanan menuju Yerusalem, walaupun Yesus telah mengetahui nasib hidupnya di Yerusalem. Berulang kali Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati di Yerusalem. Namun kenyataan bahwa ia akan mati di Yerusalem tidak menghalangi jalannya tetap berjalan ke Yerusalem. Dan kepatuhan Yesus yang kita lihat pada 2 minggu yang lalu digenapi pada Kamis Putih ini. Di dalam kematian Yesus pula, Allah mempermuliakan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan pada nats kita. Sesungguhnya saudara-saudara, di dalam salib, Allah telah membungkukkan dirinya begitu rendah. Allah telah membungkukkan dirinya begitu rendah. Mati seperti seorang yang tidak berharga demi cintanya kepada saudara dan saya.
Ini penting sekali kita sentuh di dalam khotbah Kamis Putih ini. Bagaimana Allah membungkukkan dirinya begitu rendah. Ini yang disebut solidaritas Allah. Ini yang disebut pengorbanan Allah demi kita. Dan ini adalah inti utama khotbah kita pada Kamis Putih ini. Sebagai pengkhotbah yang berkhotbah pada Kamis Putih ini, saudara tidak boleh melewatkan poin penting yang ini. Baiklah saudara, selanjutnya saudara bisa mempertanyakan di dalam khotbah ini kepada setiap pendengar khotbah Anda. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi bila Allah hanya berdiam diri saja di tempat yang jauh dan tinggi, di tempat yang tenang, dan ia tidak bergerak, ia tidak peka sedikit pun terhadap penderitaan dan sakit manusia. Apa yang akan terjadi, saudara, bila Tuhan hanya berdiam diri saja? Saudara, Tuhan Yesus melakukan sebaliknya. Ia tidak berdiam diri di tempat yang agung, yaitu surga, tempat kebahagiaan dan sukacita. Namun ia turun ke dunia, lahir di kandang domba sebagai seorang anak manusia, hidup menderita, dan ia dengan setia menjalani penderitaan di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Karena perbuatan inilah sehingga kita tidak hanya takut kepadanya, namun kita mengasihinya. Bila Tuhan hanya berdiam diri, mungkin kita hanya takut kepadanya sebagai Allah, tapi kita tidak pernah mengasihinya dari hati kita. Tapi karena Tuhan Yesus, Allah dalam rupa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya untuk keselamatan saudara dan saya. Ini yang mendorong kita untuk mengasihi Dia. Nah, saudara, selanjutnya, meskipun kemuliaan Allah dinyatakan pada pengorbanannya, meskipun secara manusia ia terlihat sebagai orang yang kalah, namun kemudian apa yang dikatakan pada nats Alkitab, Allah akan mempermuliakan Yesus. Bahkan ia menggunakan kata segera. Allah akan mempermuliakan Yesus. Memang Yesus mati di dalam kerendahan, namun dengan segera ia akan dibangkitkan. Memang ia mengalami penyalipan, namun dengan segera akan disusul oleh kenaikannya di sorga. Memang mahkota duri dipasangkan baginya, namun mahkota duri akan segera berganti menjadi mahkota kemuliaan. Dan seluruh dunia akan menyaksikannya. Inilah yang dimaksud dengan kata segera di dalam Alkitab kita. Meskipun seolah-olah Tuhan Yesus kalah di dalam kematiannya di kayu salib, tapi dalam waktu yang segera ia akan mengubahnya menjadi sebuah kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas sesuatu yang amat ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Ia bahkan bangkit dari kematian. Nah, inilah pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan pada nats kita. Nah, selanjutnya saudara, pada ayat 33 sampai ayat 35, kita kemudian menemukan bahwa nats ini adalah kata-kata perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia hendak mengatakan bahwa waktunya semakin sedikit. Di dalam khotbah, saudara dapat menyentuh hal ini. Misalnya dengan mengajak jemaat atau pendengar khotbah saudara mengingat kembali. Mungkin ada di antara jemaat yang mendengarkan khotbah saudara pernah mengalami detik-detik ketika orang tua atau ketika orang yang mereka kasihi meninggalkan mereka. Saudara bisa mengajak mereka untuk berimajinasi, atau jemaat yang belum mengalaminya.
Saudara sebagai pengkhotbah mengajak mereka untuk membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika orang yang mereka kasihi menyampaikan kata-kata perpisahan. Bagaimana atmosfernya ketika hal itu terjadi. Coba bayangkan, sebagai pengkhotbah, orang tua saudara pada detik-detik terakhir ia akan meninggalkan saudara. Mungkin ia menyentuh tangan saudara, ia menggenggam tangan saudara, lalu ia mengucapkan kata-kata perpisahan. Bisakah saudara bayangkan betapa berharganya, betapa pentingnya detik-detik ini? Bawalah pendengar khotbah saudara kepada suasana itu. Karena Tuhan Yesus pada nats ini ingin mengatakan, bila murid-murid mau mendengarkan suaranya, inilah kesempatan mereka yang terakhir. Karena ini adalah hari Kamis, dan segera setelah perjamuan kudus ini, ia akan ditangkap, dan esok hari, Jumat, ia telah mengalami penyiksaan yang berat, ia dihadapkan di pengadilan, ia kemudian diarak seperti seorang penjahat, lalu disalib dan mati. Saudara bisa bayangkan, mulai hari Selasa, yaitu bahan khotbah kita minggu yang lalu, tepatnya hari Selasa, Yesus turun dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Ia disambut dengan gegap gempita. Ia bahkan dielu-elukan dengan kata Hosianna, Hosianna. Lalu daun palem dilambai-lambaikan, beberapa bahkan membuka pakaian mereka lalu mengalasi tanah agar menjadi jalan bagi Tuhan Yesus dan keledainya. Hanya dalam hitungan hari kemudian Yesus ditangkap, dan besok pada hari Jumat kata Hosianna berubah menjadi kata salibkanlah dia. Saudara bisa mengajak jemaat pendengar khotbah saudara memasuki atmosfer ini. Betapa mencekamnya suasana saat itu. Betapa cepat semua berubah. Sampai kemudian peristiwa penyaliban itu terjadi. Nah saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaatnya, dia akan pergi dan tidak seorang pun dapat menyertai dia. Dia akan mengambil jalan di mana dia harus berjalan sendiri. Dan dia memberi perintah. Nah inilah poin penting khotbah kita yang tidak boleh terlewatkan oleh setiap pengkhotbah pada Kamis Putih ini. Dan dia memberi perintah kepada mereka untuk saling mengasihi seperti dia telah mengasihi mereka. Dan perintah itu juga disampaikan bagi jemaat pendengar khotbah kita. Agar jemaat pendengar khotbah kita juga saling mengasihi. Karena ini perintah Tuhan Yesus yang baru. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Ia, yaitu Tuhan Yesus, mengasihi murid-muridnya tanpa pernah memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kasihnya bersifat pengorbanan. Jika yang disebut kasih itu adalah salib, maka ia tetap menjalaninya. Kesetiaan Yesus menjalani salib adalah bukti cinta kasihnya kepada manusia. Nah, di dalam khotbah kita dapat mengajak jemaat kita untuk membandingkan kasih Tuhan Yesus dengan kasih yang umumnya kita kenal. Kasih yang umumnya kita kenal selalu memiliki bagian yang berbicara tentang aku, kebahagiaanku, aku memperoleh apa, dan sebagainya. Nah, betapa berbedanya kasih yang Tuhan Yesus tawarkan dengan kasih yang manusia kenal. Kasih yang manusia kenal selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi kasih yang Tuhan Yesus tawarkan adalah kasih yang murni pengorbanan. Kasih yang memberi, bukan kasih yang memikirkan dirinya sendiri. Nah, saudara dapat memperdalam atau memberi penekanan tentang hal ini
dalam khotbah-khotbah saudara. Karena hal ini dengan mudah dapat memperoleh pembandingnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, kemudian dilanjutkan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya dengan pengertian. Itu yang terlihat. Pengertian hanya dapat terjadi ketika ada pengenalan yang mendalam. Saudara, berbulan-bulan lamanya Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Mereka kemanapun pergi bersama-sama sehingga terjalinlah sebuah pengertian di antara mereka. Sehingga muncullah pengenalan yang mendalam dari Yesus kepada murid-muridnya. Kita hanya akan dapat mengenal seseorang dengan mendalam bila kita hidup bersama-sama dengan orang itu. Nah, saudara, ini juga menjadi penekanan. Ini menjadi poin penting yang dapat saudara sampaikan di dalam khotbah. Betapa tidak mungkin saudara mengenal Yesus dengan baik bila saudara tidak hidup bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan memahami firman-Nya, membaca firman tentang Yesus, memahami ajaran-ajaran Yesus melalui Alkitab adalah cara untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Dengan demikian saudara mendapat pengertian yang mendalam. Saudara mengenal Ia dengan mendalam. Inilah yang Yesus lakukan sehingga Ia mengenal dengan baik murid-muridnya. Dan saudara, apa yang dapat kita lihat pada bagian terakhir sermon kita, kasih Kristus kepada murid-muridnya bersifat mengampuni. Petrus akan menyangkal Yesus, itu yang kita lihat kemudian. Bahkan pada hari Kamis ini ia melakukan, atau subuh Jumat ia akan melakukannya ketika ia menyangkal Tuhan Yesus. Murid-murid akan meninggalkan Yesus sendiri di dalam penderitaan. Hari ini, Kamis ini, setelah perjamuan kudus, kemudian Yesus berdoa di Getsemani dan murid-murid meninggalkan dia. Murid-murid tertidur. Murid-murid tidak setia. Murid-murid akan meninggalkan Yesus sendiri di dalam penderitaannya. Mereka semasa hidup bersama-sama Yesus tidak pernah betul-betul memahaminya. Mereka buta. Mereka tidak peka. Mereka lambat belajar. Dan mereka tidak memiliki pengertian. Murid-murid hanyalah menjadi pengecut-pengecut yang hina. Itu yang kita peroleh informasi di dalam Alkitab. Ketika murid-murid membiarkan Yesus sendirian menghadapi maut. Namun Injil Yohanes membuktikan bahwa ia akan mengampuni mereka. Bila saudara membaca pada Yohanes 21, saudara akan menemukan bahwa Yesus kemudian setelah kematiannya, setelah kebangkitannya, ia kembali menemui murid-murid. Bagi Yesus, tidak ada kesalahan yang tidak dapat Dia ampuni. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pertanyaan ini pula dapat saudara pengkhotbah sampaikan kepada jemaat di dalam khotbah saudara. Karena apa? Karena banyak sekali jemaat-jemaat kita mengalami penderitaan, mengalami gangguan mental, mengalami akar pahit karena ketidakmampuan mereka dalam mengampuni. Begitu banyak jemaat kita yang tidak mengampuni orang tuanya. Begitu banyak jemaat kita yang tidak mengampuni bahkan istrinya sendiri atau suaminya sendiri, orang yang ia cintai. Begitu banyak jemaat kita tidak mengampuni anak-anak. Begitu banyak jemaat kita tidak mengampuni sahabat-sahabatnya. Begitu banyak jemaat kita tidak mengampuni saudara-saudara mereka seiman. Begitu banyak jemaat kita tidak mengampuni saudara-saudara mereka di tempat mereka bekerja. Sehingga begitu banyak jemaat-jemaat kita mengalami penderitaan.
mengalami keputusasaan, mengalami gangguan mental, mengalami akar pahit, mengalami kehidupan yang tidak bahagia. Nah, saudara, ini poin penting yang harus saudara sampaikan di dalam khotbah agar nats ini berbicara kepada pendengar, yaitu jemaat kita sendiri. Poin ini jangan sampai kita lupakan di dalam khotbah kita. Dan saudara, bagi sebagian gereja, Kamis Putih ini akan disampaikan melalui metode meditatif dan dilakukan pada malam hari. Ini menyesuaikan dengan kita, mungkin karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa di antara kita akan menyampaikannya melalui Zoom atau live streaming. Sentuhlah bagian-bagian ini, karena Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan yang luar biasa mengenai kepatuhannya dalam pengorbanan, kepatuhannya dalam penderitaan, dan bagian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi murid-muridnya yang bahkan meninggalkan ia pada saat-saat ia membutuhkan kehadiran mereka. Demikian saudara-saudara pokok-pokok penting yang dapat kami sampaikan. Semoga pokok-pokok penting ini berguna bagi saudara-saudara yang sedang menyusun khotbah saudara. Silakan memilih pokok-pokok penting ini sebagai pesan-pesan khotbah saudara. Bila menyampaikan semuanya kira-kira memakan waktu yang terlampau panjang, saudara dapat memilih 1-2 pokok penting saja sebagai penekanan. Semoga firman yang kita siapkan ini dapat menguatkan jemaat kita. Dan sebagai penutup, kami akan berkali-kali dan tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada saudara-saudara, sebagai pengkhotbah, setialah kepada nats, biarlah nats yang berbicara, dan jangan tergoda untuk menyampaikan firman pengkhotbah. Yang harus kita sampaikan adalah firman Tuhan sendiri. Terima kasih saudara-saudara atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.